Sidangnya ya dihadiri oleh sebelah pihak ya, artinya pemohon saja yang menghadiri dengan diwakili kuasanya. Disidangkan pertama tanggal 11, tanggal 25, sidang kedua dan tidak dihadiri juga, maka itulah putusan Perstek. Maksudnya emang pengen nikah muda. Soalnya dulu aku tuh pengen banget nikah muda gak kesampean. Aku gak ada plan buat nikah muda sebenarnya. Baru saja menginjak usia 2 tahun pada tanggal 20 Agustus 2025 kemarin, rumah tangga yang dibina Persepak Bola Nasional, Pratama Arhan, dan sang istri, Azizah Salsa, tiba-tiba dikabarkan kandas di tengah jalan. Sontak saja, hal itu berhasil membuat gempar jagat maya. Bagaimana tidak, tanpa sedikit pun terdengar desas-desus yang tersebar, keputusan Perstek tiba-tiba saja diambil Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Setidaknya hal itulah yang membuat publik benar-benar terkejut dengan kabar perceraian Arhan dan Azizah. Walaupun sejatinya, selama 2 tahun kebelakang, pernikahan mereka bisa dikatakan dinodai kisah drama penuh lika-liku. Dan sebenarnya, keputusan ini belumlah final. Ya, pihak Azizah Salsa masih memiliki waktu 14 hari untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Arhan. Namun miris, sindiran pedas warganet kadung memenuhi dunia maya. Perceraian yang didukung seluruh rakyat Indonesia, ucap salah seorang warganet. Dan ia pun tidak sendiri, beberapa warganet bahkan mengucapkan selamat kepada Arhan karena telah berani mengambil keputusan ini. Congrats Arhan, kamu gak akan ngerasain rasanya cinta sendirian lagi. Kemudian ditimpal oleh pengguna media sosial lain yang memiliki pandangan sama. Ini yang ditunggu rakyat Indonesia Arhan. Kamu masih muda, tampan, semangat ya. Sidangnya ya dihadiri oleh sebelah pihak ya, artinya pemohon saja yang menghadiri dengan diwakili kuasanya, karena beliau lagi kontrak kerja di luar negeri ya. Terus kemudian ini terdaftar di perkara tanggal 1 Agustus 2025, terus kemudian disidangkan pertama tanggal 11, tanggal 25, sidang kedua dan tidak dihadiri juga, maka itulah putusan Perstek. Kenapa Arhan menggugat Pak? Itu mungkin seperti apa? Bapak sedikit dong statementnya, kenapa agendanya aja Pak, agendanya mungkin persidangannya apa hari ini? Ini benar Arhan menggugat cerai Pak? Benar Bapak benar Arhan menggugat cerai Pak? Siapanya Arhan menggugat? Ini mewakili keluarga seperti apa? Arhan sendiri kenapa akhirnya menggugat cerai? Maaf ya. Sedikit aja Pak disampaikan mungkin. Kenapa Arhan katanya menggugat cerai? Sedikit Pak, sedikit ya. Bang Yuri lu di mana? Kami ditunggu. Iya, Bapak mewakili Arhan atau seperti apa Pak? Dijawab aja Pak. Dari pihak mana Bang? Mewakili Arhan, ini kenapa akhirnya Arhan menggugat cerai mungkin sedikit? Ada nanti pemanggilan ikrar ya, karena ini kan diberi kesempatan dulu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan ya. Kalau putusan Perstek berarti kan nanti ada perlawanannya Verjet. Nah, setelah Verjet tidak puas juga banding dan kasasi itu ya. Berarti yang mengajukan kemarin Arhan dari pihak iya itu ya. Nah, namanya cerai talak berarti kan pemohonnya laki-laki gitu ya. Drama pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsa memang selalu menuai sorotan. Bahkan,
Tajamnya sorotan itu sudah datang sejak ikrar ijab kabul terucap dari mulut sang pesepak bola. Pasalnya banyak yang menduga bahwa pernikahan ini tidak berlandaskan cinta yang tulus dari kedua anak manusia, melainkan hasil perjodohan yang disusun rapih oleh Andre Rosiade selaku ayah dari Azizah. Akan tetapi, kebenaran dari isu ini masih dipertanyakan lantaran Andre selalu membantah hal tersebut. Saya mau nikah sama ya? Insya Allah. Iya kan, maksudnya emang pengen nikah muda. Soalnya dulu aku tuh pengen banget nikah muda nggak kesampaian. Aku nggak ada plan buat nikah muda sebenarnya. Oh, tapi ya udahlah, udah ketemu jodohnya ya kan, udah terlanjur ya kan. Kalau ada. Ya intinya kan ini kita punya menantu anak ya, tanpa perlu melihat status apakah ini pemain nasional atau apapun pekerjaannya, ya tentu ini sudah jadi anak. Betul. Gitu. Jadi waktu memilih menantu ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional, yang penting serius ingin membangun rumah tangga dengan anak kami dan serius ingin jadi imam yang baik bagi anak gitu loh. Jadi bukan lihat ini pemain bolanya, ya itu kan urusan mereka berdua ya. Yang penting alhamdulillah mereka sudah bahagia, tenang, suami berkarir, istri mensupport, istri mendampingi. Udah, kita sebagai orang tua tentu tinggal mendoakan. Alhamdulillah mereka sudah happy, bahagia, ya kami mendoakan. Terlepas dari itu, Pratama Arhan dan Azizah Salsa resmi mengikat tali suci pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2023 di sebuah masjid yang terletak di negeri Sakura, Jepang. Sejak itu, isu dan spekulasi miring pun tak berhenti mengiringi. Bahkan, banyak yang menduga kalau wanita yang akrab disapa Zize itu sempat belum sepenuhnya menerima kehadiran Arhan di hidupnya. Namun, menyaksikan betapa besar cinta Arhan yang terlukis lewat sederet aksi romantisnya, hati Azizah akhirnya luluh juga. Mereka pun sempat dinobatkan sebagai pasangan impian. Walau akhirnya, pernikahan mereka menemui hambatan besar yang mengakibatkan perceraian. Iya, bisa dilihat sendiri kan. Ini lagi di Indonesia, istri saya di Indonesia. Kebetulan saya juga udah libur ya, jadi kita bareng terus. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Tapi memang teman-teman Azizah sempat cerita bahwa Arhan akan menyiapkan kejutan, tapi kita nggak tahu apa kejutannya. Lawan Turkmenistan ya? Yang baju ada tulisnya Turkmenistan. Kalau nggak salah itu. Kebetulan yang Turkmenistan nonton masalahnya. Kalau Cina Taipei itu nonton setengah karena harus mimpin rapat partai yang disebar. Tapi kan waktu golin abang ada itu. Iya. Kan abang tepuk tangan tuh, inget. Oh itu hilang Turkmenistan. Ini anak serius. Lalu kedua orang tuanya mengizinkan. Yang ketiga ya kita lihat ini anak bekerja dari bawah. Anak ini bekerja keras dari bawah untuk mengejar mimpinya. Yaitu. Nah apa titipannya ya jelas. Kita ingatkan setelah menikah kamu nih imam di keluarga. Ya tolong jadi imam yang baik. Sholat jangan lupa. Ya ibadah yang benar sama Allah. Tolong jauhi larangan Allah. Gitu loh. Itu yang kita sampaikan sama Arhan dan Azizah.
Sementara itu, isu keretakan pun terbilang cukup sering menerpa rumah tangga Arhan dan Azizah Salsa. Apalagi, banyak sinyal-sinyal ketidakharmonisan yang kerap kali tercium publik. Mulai dari ketidakhadiran Azizah dalam salah satu pertandingan tim nasional, hingga keputusan untuk menghapus potret satu sama lain dari laman media sosial masing-masing. Akan tetapi, cobaan paling berat sendiri sempat datang tepat 1 tahun yang lalu, di mana berhembus kencang isu miring yang menduga Azizah telah mengkhianati cinta Arhan dengan menjalin hubungan gelap dengan mantan kekasih Rahel Fenya. Menanggapi penyebaran berita yang begitu cepat, Azizah Salsa sontak membawa perkara ini ke jalur hukum. Khusus untuk laporan polisi ini memang kalau kita akun itu ada banyak sekali akun yang kita temukan dari tim lawyer dari Viposan Law Firm. Itu kita mengerucutkan ya atau mengeliminir beberapa akun mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 akun, khususnya akun-akun yang memang punya thread yang cukup banyak, artinya memberikan feed kepada beberapa akun-akun kecil. Akun kecil ini artinya mungkin teman-teman yang punya akun hanya update 1 atau 2 status. Nah, itu ada pemberi feednya itu dia memang khusus tentang Azizah semuanya, tentang pencemaran nama baik Azizah, kemudian juga Arhan dan lain-lain. Respon dari keluarga sendiri saya pikir ya dengan pemberitaan bohong seperti ini tentunya mengganggu keluarga. Ya mudah-mudahan dengan laporan ini akhirnya bisa kembali kepada fakta-fakta yang sesungguhnya sehingga keluarga tidak terganggu. Untuk saat ini kebetulan juga kita juga menyampaikan dari tim lawyer Viposan tadi titipan dari Azizah bahwa mohon maaf karena memang ada cukup banyak agenda sehingga tidak bisa menemui teman-teman, mungkin nanti akan diatur waktu. Puncak persoalan ini terjadi ketika nama konten kreator Jessica Felicia ikut disertakan oleh Azizah dalam laporannya. Mengingat wanita yang akrab disapa Jespel itu sempat terang-terangan membenarkan isu tersebut. Namun, persoalan ini akhirnya berakhir damai walau sempat berjalan panas. Di mana beberapa bulan yang lalu, Azizah akhirnya mencabut laporan yang ia layangkan di Mabes Polri. Ya, sesuai dengan video yang sudah saya buat di klarifikasi yang sudah di-share juga di akun pribadi saya ya. Jadi ya didengerin aja udah itu videonya. Karena kuasa hukumnya saya sudah mencabut kuasa. Alasan pribadi saya aja, saya mau cabut kuasanya. Jadi makanya sekarang saya datangnya sendiri. Ya udah lega ya karena permasalahannya udah selesai, otomatis ya lega juga, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya pribadi, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, dalam membuat konten, entah konten apapun itu. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal cari-cari berita-berita yang belum valid apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Pokoknya permasalahan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Pertemuan yang tadi singkat aja ya, nggak terlalu lama. Ketemu terus ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu udah tanda tangan cabut laporan, selesai. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Kalau dari saya pribadi otomatis ya pasti pengen menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalkan memang ada fasilitas mediasi tentunya pasti kita juga maunya masalahnya cepat selesai gitu ya, dengan damai, dengan ya udah gitu ya kan. Dan sangat saya pribadi itu sangat amat menyayangkan dan sangat kecewa gitu karena saya hari ini beretikat baik, berniat baik, ingin memohon maaf kepada Zize atau Aziza gitu ya, secara langsung, secara face to face gitu ya.
mau menyampaikan permohonan maaf saya karena konten saya bahasanya itu agak vulgar gitu ya, agak berlebihan gitu ya. Tapi sangat disayangkan ternyata Azizahnya malah tidak hadir gitu ya. Saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice, yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor, yang mana agendanya adalah melakukan restoratif justice. Terbaru, kabar miring kembali datang menyapa ketika Azizah Salsa kedapatan bermain olahraga pedal dengan sang mantan kekasih, yakni Vilo Pas Arman. Apalagi, sempat terdengar pula kalau keduanya tidak hanya berolahraga, tetapi juga menghabiskan waktu bersama. Hal itulah yang membuat amarah publik kembali terbakar. Mereka menilai Azizah seperti tidak menghargai kehadiran Arhan sebagai suami. Menariknya, kini banyak yang menduga kalau persoalan inilah yang menjadi cikal bakal dilayangkannya gugatan cerai. Aiza gimana? Emang suka banget olahraga pedalnya atau gimana sih? Alhamdulillah suka. Tapi apa nih efek yang dirasakan setelah main pedalnya mungkin? Capek. Itulah. Gak bisa kasih atau gimana? Arhan datang nggak? Semangatin Arhan gak sih? Nggak ada loh ya. Arhan diri ya? Iya. Ada loh ya. Hati-hati. Laporan gimana Mbak Cica? Laporan sejauh ini gimana Mbak Cica? Doakan saja. Cuma sadar laporan atau gimana? Belum ada etikat baik ya? Udah minta maaf belum Cica? Sedikit. Ya, makasih ya. Ya itu kan urusan mereka berdua ya. Yang penting Di sisi lain, belum ada tanggapan apa-apa dari Andre Rosiade terkait perkara ini. Namun belum lama ini, sang wakil rakyat sempat meluapkan amarah kepada salah satu warganet yang memelintir informasi tentang sang putri. Bukan itu saja, Andre Rosiade bahkan berkata dengan tegas kalau dirinya akan menyeret sang pelaku ke jalur hukum. Namun, tak sampai 24 jam kabar itu tersebar, sang pelaku lantas tersadar dan memberikan klarifikasi lewat media sosial. Ceweknya, istrinya. Mantannya? Enggak. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak. Nggak percaya, nggak mungkin, nggak. Lu tanya mereka. Enggak. Jadi kita mau uji nih yang kacamata ini. Itu rumor. Ya, tuduhan yang berkacamata ini ya. Ya, supaya nanti Azizah yang akan melaporkan melalui pengacaranya ya, supaya clear. Ya, sekali-sekali harus ada pembelajaran. Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di backing orang tua itu mungkin ya Alamiah. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Firdaus ingin mengklarifikasi dan meminta maaf kepada saudara Ziza atau Azizah Salsa terkait video-video yang telah disebarluaskan sekarang, karena video itu menimbulkan fitnah dan tuduhan terhadap rumah tangganya seseorang. Saya tahu itu jika terjadi kepada saya itu pasti bakal saya sakit hati banget. Untuk itu suasana kemarin itu memang lagi sedang tidak kondusif. Saya lagi terpengaruh alkohol juga, dimana percandaan saya dengan adik saya mungkin
terlalu berlebihan, terlalu personal, dan saya nggak mikirin itu. Saya jujur, saya hilaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Aziza, juga keluarga, dan kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi ketika berbicara. Ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya? Dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jadi clear ya, kalaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.